Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta John Temar dari GPIB Emmanuel Singkawang yang dipercayakan oleh Majelis Sinode pada saat ini menjadi Ketua Majelis Jemaat di GPIB Emmanuel Singkawang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama memulai aktivitas kita di hari ini. Namun sebelumnya, untuk melandaskan semua aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan agar kehidupan kita hari ini boleh selalu diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kami di saat kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus membuka cakrawala berpikir kami, agar kami memperoleh pencerahan oleh firman, dan setiap firman yang keluar dapat kami pahami, sehingga boleh mengawal dan menjaga, bahkan menjadi senantiasa menjadi sulu langkah perjalanan hidup kami, khususnya hari ini. Untuk itu ya Allah, berkatilah kami. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat didikan dan pengertian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata pepatah yang mengatakan begini: masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu artinya orang yang mendengar tetapi kemudian tidak mengindahkan atau tidak memahami atau juga tidak mempedulikan. Dengan kata lain, tidak mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh seseorang. Kali ini Bapak Ibu saudara-saudara, Amsal Salomo menginginkan kita, khususnya anak-anak, ketika dia katakan dengarkanlah ayahmu, berbeda dan terbalik dari apa yang disampaikan atau bicara mengenai tentang kata pepatah tadi. Ketika dia katakan dengarkanlah, justru haruslah kita menyendingkan telinga kita dan menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk dengan seksama mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau kata mendengarkan itu artinya aktiflah, ada kata kerja dengan berkata aktiflah untuk mendengarkan. Kalau seseorang aktif mendengarkan, itu artinya dia harus memahami, dia harus mengerti, dan juga dia harus meninggalkan apa yang didengarkannya di dalam hatinya untuk dicatat baik-baik supaya itu menjadi modal yang baik dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara, yang menarik ketika dikatakan dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. Bukankah seorang ayah tidak pernah memperanakan? Tetapi apakah maksud daripada penulis Amsal Salomo ini ketika dia berkata ayahmu yang memperanakan? Bukan secara biologis yang dia maksudkan bahwa seseorang ayah dapat memperanakan, tetapi Salomo di sini bertujuan untuk mengatakan bahwa seorang ayah adalah mereka yang memiliki tugas dan tanggung jawab melahirkan setiap anak-anak yang boleh mendengar, setiap anak-anak yang memberikan dirinya untuk memahami hikmat dan pengetahuan dari Allah. Melahirkan. Apa yang dilahirkan? Yang dilahirkan adalah kemampuan anak. Seorang ayah memiliki tugas tanggung jawab supaya seorang anak dengan kemampuannya mengerti dan memahami. Apa yang diinginkan? Mari kita lihat di dalam ayat 23. Ketika dia katakan belilah kebenaran. Inilah yang diminta supaya seorang ayah mengajarkan kepada anaknya tentang bagaimana mahalnya kebenaran itu. Bukan berapa banyak duitnya engkau beli,
Tetapi kemampuanmu, kemampuan seorang anak diminta agar dengan kejujuran, dengan kebenaran dia boleh berdiri tegak. Dia boleh untuk senantiasa mendapatkan kebenaran itu. Apapun yang menimpa, apapun yang ditawarkan dalam dunia ini tentang keindahan, tentang hal-hal yang bisa menggadaikan kebenaran itu, dia tidak bergerak. Karena apa? Seorang ayah sudah menanamkan nilai-nilai etika, menanamkan nilai-nilai pengetahuan, menanamkan nilai-nilai hikmat itu, menanamkan nilai-nilai pengertian. Apa yang dipahami tentang pengertian, tentang hikmat, tentang pengetahuan siapa Allahnya, Allah yang mengasihi, Allah yang menolong. Bahkan dalam takut akan Tuhan inilah sehingga seorang anak tetap di dalam budi pengerti yang baik. Ini yang mau dituju. Bagaimana ketika di ayat 22 kita kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Salomo tidak lupa. Penulis Amsal juga tidak lupa bahwa seorang ibu memiliki peran penting. Bukan hanya pada saat seorang ibu itu masih muda, masih kuat, kemudian seorang anak harus menghargai dan menghormatinya. Tidak Bapak Ibu. Melainkan ketika dia sudah tua, apresiasi yang tertinggi juga haruslah diberikan oleh seorang anak kepada seorang ibu. Kenapa? Karena Allah telah memakai bukan hanya ayah, melainkan Allah memakai juga seorang ibu di dalam kehidupannya ketika ia boleh mendidik dan menjaga pada masa muda sampai pada tua. Ini menunjuk kesetiaan seorang ibu kepada anaknya dalam cinta kasih yang tidak pernah terbatas. Itu sebabnya jangan pernah meremehkan, jangan pernah merendahkan, dan jangan pernah untuk tidak menghargai seorang ibu yang mendidik dan juga membesarkan, bahkan memberikan kehidupannya seutuhnya kepada seorang anak. Jadi firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita. Mari kita lihat di dalam secara teologis, ketika di ayat 23 kita kembali melihat bahwa belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Apapun kondisi dan situasinya, hiduplah dalam kebenaran. Berdirilah di atas kedua kaki kita, bahwa apa yang kita buat di dalam kasih Allah, tetaplah kebenaran itu akan tetap tampil. Apapun yang melanda, apapun yang coba untuk menghancurkannya, tetapi ketika kita bicara tentang kebenaran, maka kebenaran itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Apa yang disampaikan demikian juga dengan hikmat didikan dan pengertian. Ini adalah perintah. Kejarlah, carilah, belilah, raihlah sampai kemanapun. Dan ingatlah, orang tua kita adalah orang tua yang ditempatkan oleh Allah untuk menjadikan anak-anak, menjadikan kita semua sebagai orang yang memahami kehendak dan maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitulah firman Tuhan pada saat ini. Apa yang mau kita petik, apa yang mau kita ambil? Bapak Ibu Saudara-saudara, mari belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita, siapkanlah telinga kita. Siapapun dia, apapun kondisinya, ketika dia bicara menyampaikan tentang kebenaran, apakah ayah ibu kita, saudara-saudara kita, mari melalui itu semua firman Tuhan disampaikan. Melalui itu semua ada didikan. Melalui itu semua ada pengertian. Melalui itu semua ada maksud dan kehendak Tuhan. Renungkanlah supaya kita memahami arti kehidupan ini. Dengan demikian kita menjadi seorang anak yang memiliki budi pengerti dimanapun kita berada. Kita mampu untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan dimanapun kita berada. Kita mampu untuk menyatakan cinta Tuhan dalam kehidupan kita, dalam takut akan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini hingga satu hari ini, Bapak Ibu, mari kita memberikan diri kita, hidup kita hanya kepada Tuhan.
Dengan demikian, ketika kita menanamkan nilai-nilai hikmat pengetahuan, maka dimanapun kita berada, percayalah bahwa kita akan senantiasa dapat diterima oleh setiap orang karena kita bicara tentang kebenaran. Apapun konsekuensinya itu, percayalah bahwa dimanapun engkau ditempatkan, engkau akan tetap menjadi garam dan terang dunia. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Biarlah kasih dan setia Allah tetap menjaga dan memelihara Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan kita untuk hari ini. Terpuji Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan berdoa. Untuk itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih pada saat ini ketika Tuhan membuka pikiran kami, cakrawala berpikir kami, dan kami memperoleh pencerahan khususnya hari ini. Biarlah kami menyendingkan telinga kami mendengar maksud dan kehendak Tuhan. Apakah melalui ayah kami, apakah melalui ibu kami, atau orang-orang yang senantiasa peduli dalam hidup kami agar kami memperoleh pengertian, pemahaman yang baik, memahami tentang maksud dan kehendak Tuhan itu. Ada hikmat dan kami boleh juga menjadi seorang yang bijaksana. Kalau kami diminta untuk membelinya, itu artinya kami siap berdiri di atas kedua kaki kami agar apapun yang melanda kami tetap berbicara mengenai tentang kebenaran. Ketika Allah boleh mengizinkan kami untuk masuk di hari yang baru di hari ini, itu kami percaya juga bahwa Allah senantiasa mendampingi dan membentengi kami. Allah juga senantiasa menggiring kami agar kami tetap hidup dalam cinta kasih. Dimanapun kami ditempatkan, apakah di tempat kerja, apakah di pekerjaan, situasi, kondisi, atau apapun kami Bapa, di rumah kami, di tempat kerja, kami percaya Allah senantiasa menjadikan kami garam dan terang. Asalkan kami tetap berpegang teguh hanya kepadamu Tuhan. Untuk itu berkatilah kami, kuasailah seluruh hidup kami Bapa. Berkati juga setiap gereja-gereja Tuhan, setiap orang yang boleh masuk dalam perenungan pada saat ini. Tuhan memberkati dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, berkati juga majelis sinode GPIB yang Tuhan percayakan dalam mengelola agar setiap firman Tuhan dan segala pelayanan-pelayanan boleh tersampaikan dengan baik sampai di mana, dan kemampuan itu Tuhan sendiri yang berikan. Untuk itu berkati, beri sehat, hikmat, bijaksana dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam mengawali segala kegiatan kami. Biarlah Tuhan menuntun dan menjaga. Biarlah dalam mengawali setiap kegiatan aktivitas kami hari ini, Allah lah yang juga kami muliakan. Dan kami boleh terselamatkan dalam kasih dan kuasa Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, demikianlah Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.